Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salsabila Rizka Amalia, biasa disapa Rizka. Saya mahasiswi semester 7, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Flores, yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum presentasi dimulai, saya mengizinkan teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing yang dimulai dari Melani. Kepada Melani, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudari moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Jadi, perkenalkan saya atas nama Milani Mualo dari Universitas Patimura dengan NIM 2021-30409. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Dwi Azaliza. Kepada Dwi Azaliza, waktu dan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Azaliza, biasa dipanggil Liza, dari Universitas Flores, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Mungkin sekian dari saya kembalikan. Baik, selanjutnya kepada Anastasia M. Loiwatu, waktu dan kesempatan. Ya, perkenalkan saya Natasha Mary Loywatu dari Universitas Patimura, Program Studi Teknik Industri dengan NIM 2021-72008. Terima kasih, saya kembalikan. Selanjutnya kepada Eufrasia Nita. Kepada Eufrasia Nita, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eufrasia Nita dari Universitas Flores, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Sekian dari saya kembalikan. Selanjutnya kepada Yehuda Yubilion Dewi. Kepada saudara, saya berikan waktu dan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yehuda Yubilion Dewi, bisa dipanggil Tigo, asal Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Flores. Sekian dari saya kembalikan. Baik, itulah perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, masing-masing anggota akan menjelaskan mengenai divisi-divisi yang akan kami paparkan ke depan. Waktu saya berikan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai bagian awal dari materi yang akan disampaikan.
Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik. Yang pertama, latar belakang. Saat ini teknologi semakin mendominasi semua bidang, tak terkecuali pada bidang pendidikan dan semua industri perusahaan. Salah satu dampak kemudahan yang dirasakan yaitu adanya sistem absensi yang dapat dilakukan secara online atau digital. Sistem absensi online pada Android maupun iOS ini tentunya memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan yang menggunakan aplikasi ini, salah satunya yaitu kegiatan absensi sehingga lebih praktis dan simpel. Akan tetapi, dalam penggunaannya untuk absensi terkadang masih dapat dimanipulasi menggunakan foto pengguna atau karyawan. Kebutuhan untuk mengoptimalkan sistem absensi yang membedakan foto dan yang menggunakan wajah real dengan mengimplementasikan teknologi pengenalan wajah real yang lebih cepat dan akurat. Dalam konteks absensi, teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk menghindari kecurangan seperti absen orang lain atau merekam waktu masuk atau keluar perusahaan secara tidak sah. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan sangat membantu perusahaan dalam mengecek kehadiran karyawan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan untuk pemateri berikutnya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya silahkan. Oke, baik. Adapun tujuan pengembangan sistem absensi wajah, yang pertama itu meningkatkan kedisiplinan karyawan, yang kedua efisiensi kerja dapat meningkat, dan yang ketiga meminimalisir terjadi gagal absen. Kemudian tujuan proyek
tujuan proyek yang pertama itu menciptakan sistem deteksi wajah mempermudah untuk melakukan absen. Yang kedua bermanfaat untuk dunia pendidikan dan perusahaan sehingga menjadi pilihan pilihan dalam memberikan layanan kemudahan kepada pengguna aplikasi absensi tersebut. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kakak yang telah membacakan tujuan daripada proyek yang akan kami kerjakan. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri berikutnya untuk memaparkan hasil selanjutnya. Kepada pemateri, saya berikan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai deskripsi proyek. AI Proof terdiri dari dua kata, yaitu AI dan Approve, di mana AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia, dan Approve berarti terbukti. Maka, dari pengertian tersebut, AI Proof merupakan teknologi berupa aplikasi presensi yang dirancang untuk memastikan keaslian dalam proses absensi. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka didapatkan bahwa target user dari aplikasi ini adalah karyawan di berbagai instansi maupun siswa atau mahasiswa. Proyek kami adalah membangun website yang dapat mendeteksi wajah dengan menggunakan sistem AI agar dapat digunakan oleh dunia, pendidikan, dan perusahaan. Dalam konteks absensi, teknologi pengenalan wajah dapat digunakan untuk menghindari kecurangan seperti absen untuk orang lain atau merekam waktu masuk atau keluar perusahaan secara tidak sah. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan sangat membantu perusahaan dalam mengecek kehadiran karyawan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Yang selanjutnya mengenai proposal project. Kami membuat website aplikasi yang mendeteksi wajah untuk dapat memudahkan para pengguna aplikasi. Dengan tahap pengerjaan proyek akhir yaitu yang pertama problem scoping, yang kedua data acquisition, yang ketiga data exploration, keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam deployment. Oke, sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya untuk menjelaskan kepada pemateri, saya berikan kesempatan. Ya, selanjutnya adalah tahap-tahap dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama, problem scoping. Pada problem scoping ini, kelompok kami mengkaji bahwa terdapat kekhawatiran akan pemalsuan pengambilan presensi karyawan menggunakan foto atau video dan bukan kehadiran karyawan secara langsung. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Bali, di mana seorang ASN melakukan presensi secara palsu dengan mengambil gambar dari handphone yang layarnya terdapat gambar dirinya sendiri berdiri di lingkungan kerja dengan handphone ASN yang dititipkan di temannya juga pernah dilakukan. Dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian
setelah dilakukannya problem scoping, kelompok kami melakukan data acquisition. Pada tahap ini, kami memutuskan untuk menggunakan data visual wajah jarak dekat berupa video sebanyak 10 buah video yang kemudian sumbernya itu kami ambil 5 video dari masing-masing anggota kelompok kami dan 5 video lainnya kami ambil dari website Pond5 seperti gambar di samping. Kemudian kami beralih pada proses selanjutnya yaitu data exploration. Pada proses ini, dataset yang telah kami kumpulkan, yaitu ke-10 dataset tersebut diolah menggunakan web RoboFlow seperti yang ada di tampilan dengan fitur instant segmentation, yang kemudian dari 10 dataset tersebut diubah menjadi 46 gambar per video. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi kita. Berikutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan bagian akhir daripada proyek yang telah kami buat. Kepada pemateri, saya Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, proyek yang kami kerjakan itu tidak diselesaikan, guys. Tidak diselesaikan karena ada beberapa kendala yang memang sulit untuk dibuat. Karena juga masih dalam proses pemula, jadi proses pembuatan proyek ini ditemukan kendala yang menyebabkan tidak terwujudnya aplikasi yang dirancang kelompok. Kendala tersebut adalah masalah program, kode program. Jadi, ketika membuat aplikasi, terdapat permasalahan pada proses penghubungan dan menghasilkan output dari proyek yang kami buat. Permasalahan ini mungkin terjadi dikarenakan training atau deployment yang masih terkendala. Kendala ini juga dapat terjadi karena kurangnya keahlian tentang bahasa pemrograman Python, khususnya pembuatan aplikasi menggunakan berbasis AI. Jadi, kami baru belajar mengenai bahasa pemrograman Python, kami baru memulai, jadi banyak kendalanya karena kami juga tidak terlalu mengerti, tapi setidaknya kami dapat pembelajaran setelah dari kegiatan ini. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih, saya kembalikan. baik, terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang telah sama-sama memaparkan hasil diskusi. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.